Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Lamuri. Perkenalkan, nama saya Rianur Effendi dari 1012. Nama saya Muhammad Amir. Perkenalkan, nama saya Sifanur Ramadhani. Nama saya Al-Fatihah Zalfa. Nama saya Mira Aulia Patwa. Di sini saya akan menjelaskan materi Kerajaan Lamuri. Yang pertama, lokasi Kerajaan Lamuri. 1. Letak di ujung utara Pulau Sumatera, sekarang masuk wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kedua, pusat pemerintahan asli di kawasan Lamreh, Kecamatan Masjid Raya. Yang ketiga, posisi di pesisir pantai, di persimpangan jalur perdagangan antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Yang keempat, perpindahan pusat. Akhir abad ke-15 pindah ke Mahkota Alam atau Kuta Alam, dekat Banda Aceh sekarang. Yang kelima, batas wilayah. Di antara wilayah Kesultanan Aceh dan Bihe meluas dari pantai sampai daerah pedalaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah tentang Lamuri. Prasasti Tanjoro atau India 1030 Masehi, bukti tertulis tertua yang menyebut Lamuri Desam sebagai wilayah yang ditaklukkan oleh kerajaan Chola dari India. Catatan musafir asing, catatan dari Arab Ramni atau Lamuri, Tiongkok Lanmuli, dan penjelajah Maroko Polo Lambri yang merekam posisinya sebagai bandar perdagangan internasional yang kaya emas dan kapur barus. Kitab Negara Kertagama atau Majapahit 1035 Masehi, naskah Jawa kuno yang mencatat Lamuri sebagai salah satu wilayah jaringan di ujung barat Nusantara. Situs arkeologi Lamrah atau Aceh. Penemuan bentang kuno atau bentang Indrapatra dan kompleks makam Islam dengan batu nisan abad ke-13 atau 14 membuktikan peralihan Lamuri menjadi kerajaan Islam sebelum menyatu dengan Kesultanan Aceh. Yang ketiga, kehidupan perdagangan masyarakat Lamuri. Pertama, lokasi strategis di jalur perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Selat Malaka, menjadi pelabuhan persinggahan utama. Yang kedua, barang ekspor, kapur barus, lada, rempah-rempah, kayu manis, emas, beras, dan hasil hutan. Yang ketiga, barang impor, kain porselen, besi, dan barang kerajinan dari luar negeri. Yang keempat, mitra dagang, pedagang Arab, Persia, India, Tiongkok, serta kerajaan-kerajaan Nusantara. Yang keempat, pengelolaan, ada pejabat sah bandar yang mengatur pelabuhan, cukai, dan urusan pedagang. Yang kelima, sistem melakukan pertukaran barang dan pembayaran dengan emas atau uang logam, menjadi tempat berkumpul dan menunggu angin muson. Di sini saya akan menjelaskan hubungan Kerajaan Lamuri dengan kerajaan yang lainnya. Hubungan Kerajaan Lamuri dengan kerajaan lain cukup luas, terutama dalam bidang perdagangan dan politik karena letaknya yang strategis di pesisir utara Aceh, dekat dengan jalur pelayaran internasional. Contohnya adalah hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Lamuri pernah memiliki hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya, terutama dalam perdagangan laut. Lamuri menjadi salah satu daerah yang berada dalam pengaruh Sriwijaya karena sama-sama menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Contoh lainnya adalah hubungan Lamuri dengan Kerajaan Samudra Pasai.
Lamuri memiliki hubungan dagang dan keagamaan dengan kerajaan Samudra Pasai. Setelah Islam berkembang di Aceh, Lamuri ikut menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjalin kerjasama perdagangan dengan Pasai. Intinya, hubungan dengan berbagai kerajaan dan pedagang luar membuat Lamuri berkembang dalam bidang ekonomi, budaya, dan agama. Melalui hubungan tersebut, Lamuri menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Aceh pada masa lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan agama masyarakat. Fondasi moral dan etika menjadi panduan perilaku, pembentukan karakter, dan standar nilai baik buruk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Praktek sosial atau integrasi memperkuat tali persaudaraan dan gotong royong melalui ritual ibadah bersama, perayaan hari besar, dan kegiatan sosial keagamaan. Identitas dan budaya mewarnai tradisi lokal, kesenian, hukum adat, dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Penjaga harmoni atau toleransi menjadi ruang untuk belajar saling menghormati perbedaan keyakinan demi terciptanya kedamaian dalam masyarakat yang majemuk. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran Lamuri dalam jalur perdagangan. Kerajaan Lamuri merupakan salah satu kerajaan tertua di Aceh yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan. Letaknya yang strategis di dekat Selat Malaka menjadikan Lamuri sebagai tempat singgah para pedagang dari berbagai negara. Melalui perdagangan rempah-rempah, lada, dan hasil bumi lainnya. Kerajaan Lamuri berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai serta menjadi penghubung antara pedagang dari Arab, India, dan Cina. Kerajaan Lamuri berperan sebagai kota pelabuhan strategis dan gerbang maritim utama di ujung utara Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan perdagangan internasional lintas Samudra Hindia dan Selat Malaka sejak abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab menghilangnya Kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri tidak menghilang begitu saja, tetapi karena adanya peleburan politik berupa integrasi, yaitu masuknya ke dalam Kesultanan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16. Selain itu juga disebabkan oleh bencana alam berupa tsunami purba yang terjadi pada tahun 1300 hingga 1400 Masehi. Dari terjadinya bencana tersebut menyebabkan pendangkalan pelabuhan yang membuat kawasan tersebut kurang strategis dan perpindahan pusat kerajaan yang dimana akhirnya melebur dan melahirkan cikal bakal Kerajaan Aceh Darussalam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.